Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, pimpinan kami selaku kuasa hukum dari keluarga korban yang meninggal atas nama Syahril Sabirin, kami dari timnya Hotman 911 yang dipimpin oleh Pak Hotman Paris Hutapea izin menyampaikan hari ini beliau tidak bisa ikut hadir karena beliau sedang di Singapura habis menjalani operasi. Jadi di sini saya beserta tim mewakili dan mendampingi korban, para orang tua korban yang terjadi di NTB, Lombok Tengah. Hari ini saya perkenalkan kami bersama orang tuanya almarhum Syahril Sabirin, ibu rumah, kemudian di sebelahnya ada tim saya dari Lombok yang harus mentranslator karena beliau tidak bisa bicara, tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian yang lain adalah tim-tim kami semua dari Hotman 911 seluruh Indonesia. Ya, mungkin pimpinan saya langsung masuk ke draft materi. Kalau yang sebelah kanan ini adalah korban adik atas nama Al dan itu bapaknya. Kemudian yang sebelah lagi adalah korban atas nama Devin dan ibunya datang bersama LPA dari Lombok Tengah kemarin juga ya. Gitu, langsung kita masuk ke dalam draft materi yang sudah kami sampaikan pimpinan. Pada awalnya kami mendapatkan laporan adanya terjadi pembakaran santri di Ponpes di Lombok Tengah. Itu sekitar bulan Juni sudah kami terima laporan dari para relawan yang selama ini membantu mengantarkan korban-korban ini ke rumah sakit. Gitu, karena korban-korban ini tidak memiliki biaya dan tidak mendapatkan bantuan dari pihak Ponpes sesuai apa yang awalnya dijanjikan oleh pimpinan Ponpes bahwa agar kasus ini tidak dinaikkan atau tidak dilakukan laporan, maka pihak Ponpes akan bersedia membantu memberikan biaya pengobatan. Namun seiring waktu berjalan, pihak Ponpes sampai akhirnya anak korban, anak atas nama Syahril Sabirin ini meninggal dunia, tidak juga mendapatkan bantuan dari pihak Ponpes. Kemudian yang kami dapatkan informasi lagi, atas nama anak Sabirin ini meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan sekitar 2 bulan. Disitulah pihak keluarga berusaha untuk mencari keadilan, tetapi tetap dibatasi oleh keinginan pihak Ponpes yang menyodorkan surat perdamaian setelah 40 hari dari kematian anak korban atas nama Syahril Sabirin. Namun oleh pihak keluarga tidak ditandatangani begitu. Nah, lalu kami bertanya, mengapa tidak lakukan laporan sejak awal gitu. Pihak keluarga mengatakan bahwa kalau dari keluarga Sabirin, karena kakak tiri Sabirin ini masih ada hubungan dan pernah bersekolah di situ juga, jadi merasa tidak enak kalau mau buat laporan gitu. Jadi memang mereka fokus kepada pengobatan para korban dulu. Nah, akhirnya saya bertanya bagaimana kronologis bisa terjadinya pembakaran tersebut. Setelah kami telusuri dan mendapatkan informasi dari rekan-rekan relawan, kami mendapatkan info bahwa adik-adik ini sebelum kejadian ini pernah menjadi korban pembulian oleh pelaku. 2 orang pelaku, yang satu adalah atas nama R, inisial anak R, kemudian yang kedua inisialnya Y. Y ini merupakan anak pemilik Ponpes. Begitu. Setelah kami tanya apa saja yang dilakukan oleh R suka melakukan pembulian, suka mencoret-coret tubuh salah satu korban. Kemudian kalau anak Y suka memukul dan menendang perut mereka.
begitu. Nah, kalau untuk anak almarhum Sobirin, itu juga kami tanyakan kepada pihak keluarga, apakah ada juga terjadi pembulian? Lalu pihak keluarga mengatakan sesuai cerita almarhum, dia juga dibully dan dia dipaksa untuk membeli bensin. Kalau tidak mau melakukannya oleh tersangka R, maka dia akan dihukum atau dipukul begitu, atau mau dibakar lah gitu. Akhirnya waktu kejadian di bulan Desember diawali oleh mereka diajak anak R ini tersangka untuk membuat ketapel. Begitu yang kami dapatkan. Untuk korban Devin itu masuk lebih dulu ke ruangan tersebut, pimpinan, karena dia mau memperbaiki kipas angin yang rusak. Itu yang kami dapatkan. Kemudian tidak selang lama pelaku dengan 3 orang kembali masuk ke dalam ruangan sambil menunggu Sobirin membawa bensin. Dan di situ sudah ada perintah dari pelaku untuk mengumpulkan kayu dan sampah-sampah. Ini atas keterangan anak Al. Dan di situ anak pelaku tersangka si R menumpahkan bensin di dalam mika. Dan ditanya oleh anak Al untuk apa, katanya untuk meluruskan kayu membuat ketapel begitu. Lalu anak Al mengatakan jangan dibakar, jangan dihidupkan apinya, nanti terbakar. Namun pelaku ini, tersangka ini masih tetap menghidupkan apinya. Lalu ditumpahkanlah dan dihidupkanlah menggunakan plastik di situ di dalam mika. Akhirnya sisa dari bensin itu menyambar, Ketua, menyambar, akhirnya terbakarlah semua mengenai ruangan tersebut. Nah, disitulah si pelaku ini lari bersama ada satu korban namanya Yus. Ini lari lebih dulu, gitu. Lari lebih dulu tanpa mengajak rekan-rekannya ini untuk keluar. Nah, disinilah yang kami melihat tidak ada upaya dari si tersangka ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Apakah ini memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku atau memang tidak sengaja karena terbakar, begitu. Nah, kami bertanya berapa lama jeda kalian di dalam ruangan itu untuk bisa diselamatkan? Mereka katakan cukup lama, pimpinan. Padahal yang 2 orang ini sudah keluar lebih dulu. Begitu. Nah, setelah kami telusuri, di sini kami melihat memang ada satu kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka. Karena apa? Kalau memang tersangka tidak berniat mencelakai teman-temannya, tentunya tersangka segera mencari bantuan untuk menyelamatkan teman-temannya yang ada di dalam ruangan. Dan yang mendobrak pintu hanya 1 orang yang namanya rekan mereka namanya Nanang. Tapi yang 2 ini tidak tahu kemana, gitu, sampai mereka dibawa ke rumah sakit dalam kondisi terluka parah. Terutama almarhum anak Sobirin itu sudah luka bakar 80%, sehingga untuk berkomunikasi juga sangat sulit. Lalu dilakukan perawatan sampai 2 bulan, akhirnya almarhum tidak tertolong, begitu. Selanjutnya, oleh karena itu pimpinan dan para anggota kami dari tim Hotman 911 mendesak Komisi 3 DPR RI selaku pengawas tertinggi Polri untuk mengambil tindakan luar biasa. Mengapa? Karena kami mendapatkan informasi kalau pihak kepolisian sudah mengetahui sejak awal kasus ini, namun tidak dilakukan investigasi. Yang mana kasus ini kan bukan delik biasa. Ini kan delik umum yang mana kalau ada terjadinya kebakaran berarti harus segera melakukan investigasi, apalagi ini anak-anak korbannya, pimpinan. Mengapa kami bisa mengatakan pihak kepolisian mengetahui? Itu jelas keterangan dari Ponpes sendiri berdasarkan surat perdamaian yang diajukan oleh pimpinan Ponpes kepada para keluarga korban.
Kami memohon kepada Ketua Komisi 3 beserta anggota, satu, mendesak Kapolri untuk segera menurunkan tim divisi Propam Mabes Polri dan mengambil alih take over kasus ini ke Polda NTB atau Mabes Polri, karena Polres Lombok Tengah dan Polsek Batu Kilang patut diduga kuat terlibat dalam pemufakatan jahat menutupi tindak pidana obstruction of justice pasal 221 KUHP. Kemudian yang kedua, copot dan periksa dan pidanakan Oknum Kapolres Lombok Tengah, Kapolsek Batu Kilang, serta Oknum Departemen Agama Lombok Tengah yang telah mengarahkan Ponpes untuk melakukan pemerasan psikologis lewat surat damai di atas darah korban. Ketiga, tahan seluruh aktor intelektual, tangkap anak pemilik Ponpes yang melakukan penganiayaan dan penelanjangan, serta pimpinan Ponpes yang menjadi otak pembungkaman massal selama ini. Selanjutnya, pimpinan, saat ini tidak ada dilakukan penahanan terhadap tersangka, baik itu anak maupun kepada Ponpes. Statusnya hanya masih tersangka. Di sini kami melihat ketidakadilan terhadap korban dan keluarganya, terutama ketika ibu almarhum menangis bercerita kepada kami bahwa beliau merasa sangat tidak adil apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serasa membela pemimpin Ponpes. Karena apa? Kalau hanya berdasarkan keterangan sakit, seharusnya dilakukan dulu penahanan karena ancaman pasal ini di atas 5 tahun, pimpinan. Baru nanti memang kalau memang seandainya pimpinan itu sakit, tersangka itu sakit, kan bisa dibantarkan, bisa diperiksa terlebih dahulu. Tidak serta-merta diberikan status tersangka, kemudian dianggap oleh pihak kepolisian tidak ditemukan kesengajaan. Disinilah yang membuat keluarga ini merasa kecewa. Begitu, karena begitu singkat, begitu berita ini viral, tidak pernah dilakukan investigasi apapun sebelumnya, tapi keluarga ini mendapatkan informasi bahwa hanya ditemukan tidak kesengajaan saja terjadinya pembakaran. Padahal kalau mau dilihat itu kan Ponpes. Ponpes itu kan berarti tidak bisa keluar sembarangan kemana-mana, ruang lingkupnya. Ini kenapa anak-anak ini bisa keluar? Dan tidak mungkin Ponpes tidak tahu, pimpinan Ponpes itu ada terjadi permasalahan ini, terlebih permasalah pembuliingan. Karena mereka pernah bercerita, mereka lapor kepada tuan gurunya, lalu ketika si tersangka ini dihukum, mereka pun kena lagi hukuman oleh si tersangka. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, pimpinan. Kami mohon laporan kami ini untuk bisa ditindaklanjuti dengan segera agar rasa keadilan bisa didapati oleh keluarga korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan? Pakai diterjemahin. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, sabar Bu, tenang. Dipencet Mbak, dipencet ini ya. Ya. Ibu ngomong aja, nanti Ibu ya sampai yang sampaikan. Apa yang sampai yang tiba pimpinan harapan Sampaikan untuk harapannya. Izin pimpinan, karena kebetulan beliau ini ada tekanan psikologis. Di satu sisi dia tidak bisa menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena beliau ini berasal dari kampung di Pulau Lombok dan berada di dalam kemiskinan. Jadi berkomunikasi pun dengan tim kami yang di Hotman 911 itu menggunakan penerjemah. Kebetulan kami ini adalah tim dari Pulau Lombok. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini memang almarhum anak korban Sobirin ini pernah menceritakan 3 hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes
akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, sanak wah mendek te bully atau wah mendek te pantok le sekolah, atau dalam bahasa Indonesianya apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah. Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan karena selalu diancam sama anak pimpinan ponpesnya. Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar pimpinan. Terima kasih.